wabarakatuh. Anggota Pramuka Siaga Pangkalan SD Islam Insan Takwa Gudeg 1991-1992. Tentunya menuju apel siang ini kalian sudah berdoa terlebih dahulu supaya video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sekarang pelajaran pramuka kita akan mengenal lagi tentunya yang sudah menjadi panji-panji atau kode kehormatan pramuka. Kira-kira adik-adik Siaga Tata masih ingat nggak ya? Ada panji apa saja sih? Nah, berikut dalam kegiatan pramuka kali ini kita akan mengingat kembali panji-panji pramuka kita. Kode kehormatan kita yaitu ada Dasa Dharma. Ada berapa ya Dasa Dharma? Masih ada yang ingat? Yo, Dasa Dharma itu ada 10. Mulai dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu 10 kode kehormatan kita sebagai anggota pramuka. Di awal semester 2 ini kamu sudah melaksanakan pada Dasa Dharma poin kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ada juga kalian poin ke-9 juga sudah melaksanakannya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Tentunya selama ini dalam kalian mengumpulkan tugas, baik itu pembelajaran pramuka ataupun pembelajaran lainnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus ke poin ke-7, yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Apa sih gunanya hemat, cermat, dan bersahaja? Kita kan anggota pramuka, Bun. Ngapain kita harus hemat, cermat, dan bersahaja? Nah, tentunya dalam pembelajaran kali ini kalian akan mengetahui manfaatnya. Ternyata menjadi anggota pramuka itu juga perlu berhemat. Oke, selanjutnya sudah ada gambar bukit. Ada yang ingat? Coba kita hubungkan. Ada bukit yang hubungannya dengan hemat pada poin Dasa Dharma yang akan kita pelajari. Ya, seperti pepatah yang sudah sering kalian dengar, kalau kalian berangkat ke sekolah misalnya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tentunya mudah ya untuk dilakukan. Tidak hanya sedikit demi sedikit melakukan tugas, yang penting selesai, lalu sedikit demi sedikit membantu ayah bundanya di rumah, yang penting bisa membantu dan bisa meringankan. Nah, pada poin ini adalah tentang hemat. Ya, tentunya sedikit demi sedikit kita menabung, lama-lama menjadi untung. Ada lagunya loh, ada lagu anak-anak. Mungkin kalian belum mengenalnya. Sekarang Bunda Anggi akan sedikit mengenalkan. Kalau ada yang sudah tahu, langsung diingatkan ke ayah bundanya. Pasti lebih tahu karena ini lagu yang sangat populer pada zamannya. Coba ya kita nyanyikan bareng-bareng. Bing beng bang yuk kita ke bank, bang bing bung yuk kita nabung, tang ting tung hei jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung. Kira-kira kalau kalian nyanyi itu ke ayah bundanya, kira-kira bagaimana reaksinya ya? Kalian dalam usia Pramuka Siaga Tata ini tentunya sudah harus bisa belajar menabung. Tapi kan aku masih anak kecil, Bu, ngapain aku menabung? Nah, tentunya dalam era pandemi seperti ini kan kalian nggak tahu ya, kebutuhannya banyak yang makin melonjak, banyak yang makin bertambah. Jadi kalian harus belajar berhemat untuk membantu meminimalisir pengeluaran bagi keluarga kamu. Salah satunya adalah dengan disiplin menabung. Kira-kira bagaimana ya caranya? Coba kita pelajari lagi. Ya, ada yang masih belum kenal sampai kalian tingkatan Siaga Tata ini? Ada siapa ya Bapak di samping ini? Ternyata Bapak ini adalah Lord Robert Baden-Powell of Givel, yang kita sebut dengan Bapak Pandu Dunia atau sering disebut dengan Baden-Powell. Nah, ternyata
beliau juga pernah berkata, gak hanya pepatah aja yang kita kenal, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ternyata dalam kegiatan pramuka juga ada istilahnya. Apa itu istilahnya? Seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Nah, bisa kita hubungkan seperti era pandemi ini kan kita nggak ada yang tahu bakalan kejadian. Kita belajarnya bakalan dari rumah. Yang harusnya kita di lapangan pada siang ini untuk apel siang, kita bisa lari-larian main PBB. Lalu bisa main baris berbaris dan menghafalkan kode kehormatan lainnya selain Dasa Dharma. Ada Trisatya, Wisatya juga. Ternyata karena pandemi, jadi kita mau gak mau harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Seperti halnya menabung, ternyata kita bisa mengirit. Selain mengirit, bisa menyimpan uang itu bisa digunakan untuk kegiatan yang tak terduga seperti keadaan di sekarang ini. Itu pepatah dari seorang bapak pandu dunia, yaitu Robert Baden-Powell of Giver, yang sampai sekarang mungkin ada dari kalian yang belum tahu kayak mana sih bapak pandu dunia, bapak pramuka sedunia yang sering kita kenal dengan Baden-Powell. Selanjutnya ada banyak caranya. Yang pertama adalah siapkan celengan. Kok celengan sih Bunda Anggi? Kenapa enggak yang lain, buku tabungan misalnya? Nah, buku tabungan kan kita diminimalisir untuk bepergian, jadi kita bisa membuat tabungan di rumah masing-masing. Seperti hasta karya yang kemarin sudah kalian buat. Ayo ngaku, pasti kemarin sudah ada yang pernah buat celengan dari botol bekas. Seperti misalnya dalam bentuk pesawat itu, atau roket yang seperti ini. Nah, tapi Bunda Anggi, aku nggak bikin yang roket, nggak bikin yang pesawat itu celengannya, tapi aku bikin tempat pensil. Oh, tentu nggak apa-apa, coba kita lihat lagi. Nah, ternyata di tempat pensil itu bisa kita ubah juga. Salah satunya bisa menjadi celengan. Tentunya dengan ditutup atasnya dan dikasih lubang untuk memasukkan uangnya. Wah, ternyata hasil karya kita berguna juga ya untuk kita buat sebagai tabungan. Guna kita disiplin menabung. Nah, tentunya kalian harus tetap semangat. Meskipun di era pandemi ini mau 1.000, 2.000, minimal disiplin aja simpan uangnya untuk kegiatan atau kejadian yang tidak inginkan apabila terjadi. Berikut metode yang lainnya. Misalnya contoh metode kalender. Nah, kalian tentu tahu bentuk kalender. Ada tanggal 1 sampai dengan 31. Caranya bagaimana ya? Misal tanggal 1 kalian masukin aja ke celengan 1.000, tanggal 2 2.000, tanggal 3 3.000, sampai tanggal 5 misalnya 5.000. Nah, sesuai dengan kalendernya menunjukkan tanggal berapa hari ini kita konsisten untuk memasukkan uangnya. Nah, mungkin dari beberapa ayah bunda kalian sudah menerapkan itu. Tapi Bunda Anggi, aku kan dapat uangnya cuma sedikit. Mana mungkin bisa sampai 31.000, 25.000 untuk di tanggal 25-nya. Nah, karena kalian masih anak-anak di usia kelas 4 ini masuk ke jenjang pramuka siaga tata, tentunya bisa menggunakan metode ini, the power of 2000-an. Ayo, dari kalian pasti banyak yang punya 2000-an ya. Mungkin ayah bunda kalian sudah menerapkannya dengan the power of 20.000. Kalau kalian nggak apa-apa, mulai dari 2.000 terlebih dulu. Setiap harinya konsisten masukin uang 2.000 ke celengan. Nah, insya Allah uang itu akan berguna bagi kita. Nah, selain itu membuat kita disiplin berhemat dan disiplin dalam menabung, nanti tentunya itu akan sangat membantu. Nah, karena kita sekolah di SD Islam Insan Taqwa, tentunya kita ingat yang namanya amalan jariah yang tidak pernah terputus. Salah satunya adalah infak atau sedekah, juga bisa kita lakukan dari uang 2.000 tadi. Nah, ternyata banyak manfaatnya ya, dari kita belajar menabung dan kita belajar menyimpan uang. Atau amalan jariah yang lainnya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti contoh kita naik kapal, kita sebagai nahkodanya mau dibawa kemana sih kapalnya, mau diisi dengan apa? Tentunya salah satunya dengan ilmu yang bermanfaat
soleh dan solehah. Anaknya Bu Anggi pasti pinter nih ya, yang menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga bisa bersedekah. Nah, selalu semangat ya dalam menjalankan amalan jariah itu. Nah, mengenai ilmu yang bermanfaat, coba diingat lagi pada video pembelajaran pramuka pada pekan lalu. Ayo ngaku, siapa yang belum mengumpulkan tugasnya? Diingatkan kembali, dilihat lagi video dari Bunda Susan. Apa sih ilmu yang harus kita pelajari? Ternyata adalah saling mempromosikan kesenian daerah, supaya teman-teman kita juga tahu kita berasal dari suku mana, kita mempunyai kesenian daerah apa saja. Nah, nanti untuk link YouTube-nya akan dibagikan lagi oleh bunda-bunda di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, kumpulkan dulu informasi tentang kesenian daerah, baik itu rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, atau tarian adat, dan alat musik daerah juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah suatu informasi tentang kesenian dari suatu daerah tertentu, tentunya dari daerah kalian masing-masing. Bunda Anggi, gimana kalau ayah aku misalnya dari suku Sunda tapi mama aku dari suku Jawa? Nggak apa-apa, kamu pilih aja salah satu yang untuk dipromosikan yang mana. Nah, setelah kamu mengumpulkan informasinya, buat semacam poster yang sudah dicontohkan oleh Bunda Susan, lalu kalian presentasikan dan buat videonya. Nah, dalam membuat video boleh menggunakan aplikasi yang sudah banyak ya saat ini digunakan, atau kalian mau dengan presentasi, itu lebih baik karena kalian akan belajar lebih menempel dengan rapi, mengumpulkan dari majalah seperti itu. Tak lupa juga kalian kirimkan videonya ke bunda-bunda di kelas masing-masing. Insya Allah semuanya apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, mengikuti instruksi maka hasilnya juga akan memuaskan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Ada yang ketinggalan tadi. Kamu tadi kemana? Nah, jangan di skip ya untuk video yang sekarang ini. Di akhir pembelajaran ini akan Bunda Anggi contohkan sedikit, tidak melalui poster tetapi misalnya melalui media pembelajaran, yaitu pembuatan video melalui aplikasi yang sudah pernah kalian kenal atau sudah pernah kalian ketahui. Mungkin itu saja untuk informasinya. Sekian dari Bunda Anggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton dulu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, Anggita dari kelas 4D akan mempresentasikan ragam kesenian dari Jawa Tengah. Yang pertama, kalian akan mengenal tentang tarian daerahnya. Seperti contoh ada tarian golek Sri Rejeki, terutama ini dari daerah Surakarta ya. Yang kedua masih ada tarian lagi, yaitu adalah tarian Bondang Tani. Nah, yang berikutnya kalian akan mengenal lagu daerah yang sudah kita pelajari bareng-bareng di tematik, yaitu ada Suwe Ora Jambu dan Gundul-Gundul Pacu yang ternyata dari Jawa Tengah. Berikutnya kita akan mengenal alat musiknya nih, yaitu adalah gamelan. Dan tentunya ada rumah adatnya juga loh di Jawa Tengah, yaitu joglo. Yang terakhir yaitu adalah kesenian mengenai pakaian daerah, seperti contoh kebaya yang dipakai pada saat acara-acara tertentu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.